Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, salam untuk kita semua. Merry Christmas to you. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pesan khusus Natal 2024 tahun ini, kita sedang berbicara tentang Bethlehem itu bagian dari master plan-nya Tuhan yang amat besar. Bethlehem adalah sebuah master plan-nya Tuhan yang sangat besar, ya, yang amat besar, yang Tuhan rancangkan bagi saya dan saudara. Bethlehem adalah cerita tentang sebuah rencana. Ada dua bagian yang saya akan bagikan. Bethlehem is the story of a plan. Bethlehem itu kisah keren tentang rencana Tuhan yang luar biasa. Di Mika pasal yang kelima ayat yang kedua, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak perbukala, sejak dahulu kala. Mika memberitahu kita bahwa kisah Bethlehem adalah tentang sebuah tempat, namun itu juga tentang sebuah rencana. Not only a place, but a master plan. Rencana mulia, rencana gedenya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kata daripadamu akan muncul kepadaku seorang yang akan memerintah Israel. Memberitahu kita bahwa Tuhan memiliki rencana besar untuk kota kecil Bethlehem. Walaupun kota kecil, tapi rencana besar. Small teeny town, but it has great plan of God. Coba kita luangkan dari awal, kita berbicara tentang rencana. Kita mulai dari kenapa ada rencana? Why is the master plan has to be done? Kenapa rencana itu harus dilaksanakan? Karena ketika manusia berdosa di Eden. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan memberikan kepada manusia pandangan pertama tentang rencananya. Dia mulai ungkapkan. Dia memberitahu kepada Adam bahwa ada seorang penebus yang akan lahir dari Kejadian pasal yang ketiga ini. Penebus ini akan mengalahkan sang iblis. He will crush down the head of the adversity. Dia akan hancurkan kepala musuh itu. Seiring dengan waktunya, semakin banyak rencana Tuhan yang terungkap. Waktu jalan pelan-pelan, rencana Tuhan mulai kebuka untuk kita. Ketika Tuhan menyelamatkan umat Israel dari perbudakan, mereka di Mesir dikatakan di sana dengan darah dalam bilangan Keluaran pasal 12. Diungkapkan tentang rencana yang belum terlalu jelas, tapi sudah di sana. Waktu dia memberikan mana turun dari atas, mengeluarkan air dari dalam batu. Ketika dia memberi Israel hukum Taurat, dan di situ menulis sistem-sistem pengorbanan. Bahkan di dalam tabernakel kemah Musa, di situ sudah ditulis atau disingkap tentang aspek-aspek dari rencana Tuhan. Dari halaman, ruang suci, ruang masuk. Itu sebenarnya a story about the master plan in disguise. Ya. Sebuah rencana Allah yang masih samar-samar, tapi Tuhan sudah mulai tunjukkan. Melalui mulut para nabi, Tuhan memberikan wawasan tentang rencananya. Kita lihat Nabi Yesaya 7:14 berkata, sebab itu
Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamakan dia, come on, Immanuel. Namanya siapa? Immanuel. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak laki-laki telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, baca bersama saya, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara bangga dengan gelar itu, come on. Gelar-gelar itu akan beroperasi dalam hidup saya dan saudara manakala datang kebutuhannya. Kalau Raja damai intervensi, haleluya. Kalang kabut, saudara yang kasih, Allah Maha Perkasa, intervensi dan sebagainya. Nah, ketika dia memberitahu kita tentang anaknya yang lahir dalam Yesaya 96, dia menulis tentang rencana itu. Rencananya yang dia wujudkan, tahapan demi tahapan. Misalnya kan kita lihat di Yesaya 53, ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ketika dia memberitahu kita tentang Mesias dan rasa sakit yang akan dideritanya. Bagaimana dia menulis tentang rencana itu. Skenario cerita itu ditulis. Lalu Mika menyingkapkan bahwa rencana itu datang di Bethlehem. Mika 2, 5 ayat yang kedua. Hai Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripada membangkit seorang yang akan memerintah Israel. Permulaannya sudah sejak berbekala, sejak dahulu. Dia sudah, he was, he is, and he will. Dalam 3 masa, dulu, sekarang, dan selama-lamanya, dia menguasai. Dan dia berkata, seorang anak, seseorang yang akan memimpin. Di sini jelas bahwa rencana penebusan dari kejatuhan manusia itu Tuhan sangat serius meresponinya. Nah, rencana ini sudah ada sejak lama. Ya, rencana ini sudah ada sejak lama. Dalam Efesus, Paulus menulis lagi. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang percaya pilihan Tuhan katakan amen. You are elect. Kita dipilih. Coba ganti di dalam Dia. Saudara ganti dengan nama saudara. 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih VLC sebelum dunia dijadikan, supaya VLC apa? Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Holy artinya kita dibenarkan, dikuduskan, dikhususkan. Tak bercatat artinya we accomplish the totally plan of God. Jadi dikuduskan dan sempurna melaksanakan tugasnya. Itu rencana yang Tuhan sudah rencanakan sebelum, before the foundation of the world. Jadi Bapak Ibu lihat, ini rencana yang sudah ada sebelum kita ada. Allah itu luar biasa, amen. Dia tidak sekedar main petak umpet, main kucing kaleng, no way. Dia bekerja. Itulah sebabnya saudara yang kasih, dia singkapkan sedikit-sedikit mulai kebuka apa yang dia rancangkan untuk kita. 1 Petrus 2, 1 ayat yang ke-20. Ia telah dipilih sebelum, come on. Tetapi karena kamu, karena siapa? Kasih tahu nama saudara. Karena VLC, ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Pada akhir zaman itu ketika Yesus lahir. Itu akhir dari zaman. From the beginning. Jadi ketika Yesus lahir, akhir zaman dimulai. Oke? Dan itu karena saya dan saudara. Haleluya. Wahyu 13 ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba yang telah. Perhatikan ini baik. Dan semua orang yang diam di atas bumi. Alkitab berkata bahwa dia merumuskan sebuah rencana kekekalan. Yang mana orang itu harus mengalami penebusan. Kalau tidak, namanya tidak akan tertulis. Kita semua namanya sudah tertulis.
Saya selalu bertanya, ketemu orang-orang saya jeli, tahu nggak, namamu sudah tertulis di surga? Yang benar Bapak. Saya orang berkata, ya, namamu sudah tertulis. Cuman karena ada makan tak salah, wrong eating, maka namamu dihapus lagi. Dan Yesus datang untuk kembalikan nama kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita lihat. Tuhan rencana itu mulai melibatkan pertama Allah jadi manusia. Rencana itu hanya bisa dimulai kalau dia menjadi apa? Manusia. Rencana itu melibatkan kedatangannya di dunia ini. Jadi manusia datang sebagai manusia. Rencana itu juga melibatkan proses penderitaannya, penyalibannya. Karena manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Rencananya itu melibatkan juga kebangkitannya. Jadi kelahiran, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Bahkan rencana ini adalah rencana yang mulia, rencana ini dirancang dengan mempertimbangkan saya dan saudara. Bilang kiri kanan, Tuhan sangat merencanakan untuk engkau. Haleluya. Kasih tahu di kanan atau kiri. The Lord has planned indeed. Tuhan punya rencana itu sungguh-sungguh untuk saya dan saudara. Amen. Dia rancangnya sangat detail. Mika tidak mengetahui detail master plan itu. Mika hanya diberitahukan the place of the birth. Tempat kelahiran Mika tahu. Tapi Mika tidak diberitahukan. Nah, kita memuji Tuhan, saudara yang kasih. Kita memuji Tuhan karena Dia memasukkan kita dalam rencananya. Haleluya. Amen. Oh, katakan thank you Lord for getting me. Katakan thank you Lord for getting me. Haleluya. Dia melibatkan saya dan saudara. Ini hebat, luar biasa. Jadi master plan-nya Tuhan itu, Tuhan bekerja, lalu Tuhan mencari orangnya. Orang itu ada depan saya dan saudara. Orang itu kita. Amen. Orang itu siapa? Kita. We are the people that include in the great master plan of the ancient God. Allah yang dulu itu, Maha Purbakala itu, yang zamannya belum pernah ada kalender itu, Dia melibatkan saya dan saudara. Puji Tuhan, kita tuh bagian dari rencana yang luar biasa. Tuhan masukkan kita, Tuhan ngeset kita ke dalam, saudara yang kasih ya. Dan kita terlibat di dalam. Bahkan sebelum saya dan saudara kita ada dalam pikiran orang tua kita, ortu kita, Tuhan telah menempatkan kita di dalam rencananya. Haleluya. Sebelum kita dingeset dalam ortu kita, saudara yang kasih, itu sudah ada di dalam rencana. Katakan, saya sudah ada di hati Tuhan. Katakan, I am in the heart of God. Plan indeed, saudara yang kasih. Tuhan punya. Karena itu saya percaya setiap orang yang terlahir di dunia ini, dia harus mengalami penebusan. Yang percaya katakan, without redemption, tanpa penebusan, kita ada di luar. Siapapun kita, status kita, mulai dari tertinggi sampai yang the high class, dari darah merah berubah menjadi darah biru, saudara yang kasih. You are in this out of the master plan. Itulah sebabnya kenapa saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Coba taruh tangan dan katakan, Tuhan terima kasih saya ada dalam rencana-Mu. Haleluya. Kita tidak melayani tradisi, kita sedang mensyukuri kepada Allah yang dahsyat. Dia sangat mengasihi kita sebelum kita lahir, Dia sudah rancangkan. Dia ketika Tuhan melihat masa lalu, Dia dapati bahwa kita berdosa, kita menderita, kita tersiksa, kita dililit oleh berbagai macam kehidupan yang sangat-sangat terpuruk. Lalu ketika Tuhan melihat masa depan, Dia merubah menjadi masa lalu, Dia berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Kalau manusia melihat masa depan kecewa dan hancur, tapi kalau Tuhan lihat masa lalu, kalau Tuhan melihat masa lalu, Tuhan tidak kecewa dengan masa lalu kita. Haleluya. Jadi masa lalumu sepuruk apa? Dengar saya baik-baik. Tuhan tidak pernah kalah akal. Haleluya. Masa lalu rumah tanggamu, bisnismu, hubunganmu, pokoknya pelayananmu yang sudah amburadul, hancur sekalipun, bahkan Dia bisa rubah bubur menjadi padi yang segar. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih, mari kita lihat. Dia mengutus putranya mati lebih dari 2000 tahun yang lalu untuk kita. Apa? Kemudian ketika kita datang ke dunia ini, Dia mengerjakan semua detail dan keadaan hidup kita, mempertemukan kita dengan Yesus. Haleluya.
Kita tidak mencari Yesus, tapi Yesus datang karena Tuhan mengutus. Nih, silakan ketemu dengan manusia yang saya ciptakan. Haleluya. Mereka dalam keadaan not sure, dalam keadaan tidak tahu. Tapi kamu datang, introduce yourself. Dan Alkitab berkata dia datang kepada umat kepunyaannya. Tapi umatnya tidak mengenal dia, bahkan menolaknya. Dia membuat rencananya, dia mengerjakan rencananya dan menyelesaikannya. Haleluya. Dia buat, dia kerjakan, dia selesaikan. Katakan sama-sama. Dia buat, dia kerjakan, dia selesaikan. Dia tidak mulai lagi. Dia buat, dia kerjakan, dia selesaikan. Dia buat rumah tanggamu, dia bikin rumah tangga jadi indah dan berakhir seperti surga di bumi. Haleluya. Dia membangun keluargamu, dia melengkapinya dan menyempurnakannya. Katakan amin. Itu relevansinya. Nah, umat Tuhan, kita tidak semua atau semua kita tidak memahami rancangan-rancangan yang Tuhan berikan. Kenapa? Kita mungkin gak ngerti semua detail rencananya. Tetapi tetap aja kita harus puji Tuhan. Kenapa? Itu yang namanya hidup dengan iman. Kalau Anda sudah tahu hasil akhirnya dan proses-proses detailnya, kita tidak lagi exciting. Betul ya saudara? Kita udah tahu kok, kita pasti menang kok. Dan mungkin kita terlena, tahu bisa kalah. Dengar saudara, musuh kita adalah musuh yang tidak pernah mengakui kekalahannya. Dia akan berjuang supaya dia bisa membodohi kita, menipu kita, agar kita tidak bisa merayakan dan mengalami kemenangan. Itulah sebabnya saudara, kita selalu memuji Tuhan. Alkitab berkata dalam Amsal 3 ayat yang kelima dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan berusaha. Kita percaya sama Tuhan. Kita tidak bergantung kepada ngandalin pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Tapi dikatakan kita mengakui Tuhan, artinya kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka jalan kita bakalan diluruskan. Haleluya. Tidak perlu tahu 100%, tapi harus yakin 100%. Haleluya. Saya bilang apa? Tidak perlu tahu 100%, tapi harus apa? Yakin 100%. Dia akan berikan satu sahabat yang namanya hati nurani. He is the most very important person in your life. Your inner heart. The most powerful friend is hati nurani kita. Amen. Dia akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Hati nurani yang dikuduskan dan akan tuntun kita, dan perjalanan kita dipimpin oleh gembala yang baik. Namanya siapa? Yesus. Nah, umat Tuhan, itu tentang rencana Allah. Yang kedua, Bethlehem adalah kisah seseorang. Mika 5 ayat yang kedua, di situ dikatakan, tulisan kuning di bawah, seorang yang akan memerintah Israel. Baca bersama saya, bilang apa? Seorang yang akan memerintah Israel. Haleluya. Yang permulaannya itu tidak pernah ada. Sudah ada. Dia tidak, maksud saya, dia sudah ada. Dia Alpha from the beginning. Dia tidak pernah diciptakan, tapi dia ada. Tidak diciptakan, dia ada. Kita diciptakan. Tapi dia Yesus yang dinubuatkan. Jadi Mika menutup ayat ini dengan kata ini, yang telah ada sejak purbakala, sejak kekal. Kata ini mengungkapkan kepada kita bahwa dia yang lahir di Bethlehem nanti, dia bukan sekadar manusia biasa, tapi diberitahukan bahwa walaupun dia dilahirkan dari manusia di tempat biasa, tapi sesungguhnya dia manusia yang ajaib, yang unik. Karena dikatakan dia sudah ada. Memang tempatnya di Bethlehem, tapi dia tidak dimulai dari Bethlehem. Dengar, dia dilahirkan di Bethlehem, tapi awalnya bukan di Bethlehem. Jauh sebelumnya, sudah dalam kekekalan. Karena itu yang pertama, kisah Bethlehem adalah kisah tentang mujizat. Yang percaya katakan amin. Kenapa mujizat? Mujizat kelahiran Kristus. Mujizat yang dimaksudkan adalah mujizat yang terjadi di Bethlehem ketika Yesus lahir
sebagai manusia. Ketika Yesus Kristus lahir sebagai manusia, ini satu kisah yang spektakuler, yang luar biasa. Karena manusia yang biasa mendapatkan kesempatan untuk mengakomodir, mengandung seseorang yang keberadaannya jauh sebelumnya. Yang kedua, kisah Bethlehem adalah tentang Tuhan yang menjadi manusia. Dia sekarang telah berhenti dalam konteks menjadi Tuhan. Dia turun menjadi manusia. Berhenti dalam konteks, berhenti artinya dia meninggalkan sementara menjadi manusia. Dia mengambil rupa apa? Manusia. Oke, saudara ikuti ini pelan-pelan. Sekarang di Bethlehem tentang Tuhan yang menjadi manusia. Dia mulai datang menjadi manusia. Dia mengoperasikan hidupnya sebagai manusia. Para teolog menyebut ini yaitu persatuan hipostatik. Persatuan hipostatik, entah bagaimana Tuhan menempatkan dirinya di dalam rahim Maria. Itu peristiwa yang Yusuf sendiri heran. Saya belum pernah sentuh dia. I never touch her, but how? She's pregnant. Kenapa dia bisa mengandung? Saya tidak pernah menyentuh dia. I never knew her. Saya tidak pernah tahu dia. Tahu knew her itu artinya mengetahui sampai kedalaman. I never know. Saya tidak pernah tahu. Saya hanya di luar aja. Tapi ada intervensi. Jadi kita lihat di sini Tuhan dia mulai mengambil 9 bulan di dalam rahim manusia dan di situ Tuhan mulai berkarya. Sebenarnya Maria sedang melihat Tuhan dalam bentuk manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. 14 sama-sama, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita dan telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bahkan kalau kita baca nanti dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8 itu sangat luar biasa. Ayat yang ke-8 kita lihat langsung ke sana. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya besar sebagai Tuhan dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Gak semua soal kita lihat bahwa Yesus inkarnasi bisa saja dicerna oleh kita. Tapi jelas Tuhan telah turun menjadi manusia. Mungkin tidak bisa kita cerna. Gak masalah. Tapi saudara lihat, Yesus sudah datang. Haleluya. Dia sudah datang. Yang percaya katakan. Yes, amin. Nah, bagian yang kedua ini, saudara kekasih, ditulis begini. Dia masih 100% Tuhan, namun dia menjadi 100% manusia. Dia sama seperti Tuhan seolah-olah tidak pernah menjadi manusia. Dan dia sama seperti manusia, seolah-olah dia tidak pernah menjadi Tuhan. Dia adalah Tuhan dan manusia. Jawab saya, dia adalah apa? Tuhan dan manusia. Dia menderita dengan merasa lapar, dia haus, dia merasa kesepian, dia merasa sedih, dia pernah menangis. Namun meskipun dia benar-benar manusia, dia menjalani seluruh hidupnya tanpa melakukan satu dosa pun. Dia tidak pernah berbuat dosa bukan karena dia baik. Bukan. Tapi memang dia diberikan kemampuan untuk itu. Dia tidak berbuat dosa karena dia adalah Tuhan. Dia tidak meminta kita untuk menjelaskannya. Dia hanya mengharapkan kita untuk percaya. Yang katakan amen. Kalau Tuhan jelaskan detail-detail kepada kita, saudara kasih, kita hanya terkesima. Tapi dia mau supaya kita sambil kita percayai, Tuhan buka. Haleluya. Sambil apa saudara? Sambil percaya. Sambil apa kemang? Sambil percaya, Tuhan bukakan. Itu luar biasa. Tapi kalau saudara buka semua, kita kadang tidak percaya, saudara. Oke? Nah, ini yang luar biasa. Yang ketiga, coba kita lihat konteks bagaimana Yesus mengadaptasi dengan manusia. Ketika Yesus lahir, sang pencipta alam semesta langsung bergantung pada ibunya demi kehidupan. Saudara lihat, roti kehidupan membutuhkan susu yang disediakan ibunya agar ia dapat hidup.
Dia menciptakan matahari dan menyebabkan cahayanya menghangatkan bumi, membutuhkan ibunya untuk membungkus tubuhnya dengan kain lampin agar ia dapat merasakan kehangatan. Dia yang hatinya begitu penuh dengan kasih bagi umat manusia, sehingga ia meninggalkan surga untuk datang dan mati bagi orang-orang berdosa, perlu merasakan lengan ibunya yang memeluknya untuk mendapatkan penghiburan. Dia yang menciptakan segalanya, mengendalikan segalanya, dan memiliki segalanya, mengesampingkan semuanya, dan menjadi baik yang tak berdaya. Karena apa saudara? Karena apa? Kasih tahu di kiri kanan. Karena dia mengasihi kita. Haleluya. The story of Bethlehem. He love you. Haleluya. Bilang di kiri kanan. Cerita Bethlehem. Jesus love you. Haleluya. Jesus love you. Haleluya. Amen. Amen. Bisa bilang kiri kanan. The story of Bethlehem. Jesus love you. Pakai gerakan sedikit. Pakai gerakan sedikit. Come on. The story of Bethlehem is... come on, pakai gerakan sedikit, come on. Saudara kekasih, agak gaul sedikit, saudara kekasih, ya, agak gaul sedikit, saudara kekasih. Jawab saya, the story of Bethlehem, he loved you, amen. Jesus loved you, amen. Bagaimana, saudara tangkap sampai di sini? Jadi rencana Allah yang mulia itu, pada akhirnya disimpulkan, Jesus love me. Jawab saya. Rencana Allah yang maha dahsyat yang purbakala sejak zaman manusia belum ada, bumi belum ada, disimpulkan hari ini. Apa saudara? Jesus love you. Haleluya. Nah saudara yang kasih, mengapa Yesus datang ke dunia ini? Mengapa dia rela meninggalkan surga serta segala kemuliaannya untuk hidup di dunia yang penuh dosa ini? Mengapa dia rela mati bagi orang-orang yang tidak peduli kepadanya? Ada beberapa pemikiran menyimpulkannya ini. Yang pertama, untuk menyingkapkan bahwa Allah yang tidak kelihatan. Supaya Allah yang tidak kelihatan dapat dilihat, diraba dan disentuh. Haleluya. Luar biasa bukan amen? Ini yang dahsyat. Yohanes 1 ayat 18 dikatakan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Baca bersama saya 2-3. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Haleluya. Jadi bagi kita yang percaya, kita sudah melihat Allah ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Yang kedua, dia datang sebagai manusia untuk menggenapi nubuatannya. Haleluya. Kejadian 3:15 saya akan ulangi baca itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Pada akhirnya Yesus datang ke bumi dengan cara yang dia lakukan karena dia mengasihi kita. Dia ingin memberikan nyawanya sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Dia datang karena dia peduli. Dia datang karena apa saudara? Dia peduli. He come because he care for you. Love produce care. Kasih menghadirkan kepedulian. Kalau care without love itu namanya kampanye. Saudara kasih. Peduli tanpa kasih itu kampanye. Karena begitu dia dipilih, selamat tinggal, saudara kasih. Tetapi kasih pasti menghasilkan apa saudara? Kepedulian. He love for you and he care for you. Bisa kita pikirkan kayak begitu? He love for you and he care for you. Dia cinta kita dan dia mempedulikan kita. Yang mengerti katakan amen. Mungkin perjalanan 20-24 ini ada yang tulis statusnya di saya baca banyak saudara saya kasih komen dan mereka bilang terima kasih Pak Pen katanya. Ada tulis bilang Natal ini kali berat. Saya jawab berat bro, gampang. Tapi Tuhan berkata aku menyertai engkau. Mungkin perjalanan karirmu, bisnismu dan semua keinginanmu, kerinduan, passionmu belum terpenuhi fully. Tapi dengar saya, perjalanan masih ada, amen.
Dan dia berjanji bahwa dia sangat care, dia sangat peduli kita. Dia datang karena dia ingin melihat kita diselamatkan dan masuk surga satu hari nanti. Dia datang karena dia mengasihi kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Amen. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saudara yang ada di sini maupun di ruang atas, pagi hari ini kita telah mendengar dua hal penting. The master plan of God and someone that has plan. Rencana mulia Tuhan dan seseorang itu Yesus. Dan diwujudkan kasihnya. Dan hari ini dia rindu untuk saya dan saudara meresponnya. Tidak akan datang kepada dia, saya akan berdoa untuk saudara. Dan engkau berkata, ya Tuhan, saya percaya dan saya mau mengalami kasih dan kepedulian-Mu untuk saya. Saya mau mengalami kasih-Mu yang begitu rela mengambil rupa manusia, menderita. Saya mau supaya engkau datang. Saya mau supaya engkau ada di dalam hidup saya. Dan engkau sudah berkata, Tuhan, aku tahu engkau mengasihi aku, tapi aku rindu mengalami ekspresi kepedulian. Saudara percaya dia sangat mengerti kita? Saudara percaya dia sangat mengasihi dan peduli kita? Haleluya. Tuhan, terima kasih. Karena engkau menjadi manusia dan merasakan kegalauan kami, kegelisahan kami, ketakutan kami, perasaan penderitaan kami, ketertolakan kami, kegagalan kami, kerugian kami, kehilangan kami, kekecewaan kami, dan berbagai-bagai macam hal yang terpuruk. Engkau bukan saja merasakannya, tapi Engkau menanggungnya dan menggantikan kepada kami kebahagiaan, sukacita, kemenangan, kegelisahan. Sekalipun kami melewati berbagai macam proses, bersama dengan Engkau, kami tidak pernah gagal ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran hari ini. Cara khusus aku berdoa untuk umat-Mu Bapa yang hari ini Tuhan, mereka belum percaya, mereka masih bimbang dan ragu-ragu. Bagi saudara yang bimbang dan ragu-ragu, Engkau berkata, Tuhan, saya belum tahu kalau hidup ini berakhir, saya akan ada di mana. Apakah saya akan ada di pangkuan Abraham di surga yang kekal, atau saya di tempat yang lain kebinasaan. Saya mau berdoa untuk saudara. Mungkin ada satu orang, dua orang, tiga orang, saya tidak tahu. Tapi inilah berita sukacita. Haleluya. Bethlehem, yaitu the story of Jesus love you. Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara yang masih bimbang dan ragu-ragu. Saudara baik yang ada mungkin di lantai 2 atau di sini. Saya mau berdoa atau dimanapun saudara sedang ikut di online Facebook, saya mau berdoa untuk Anda pagi hari ini. Engkau berkata, saya Tuhan, saya perlu Engkau Tuhan, saya mau mengalami Engkau Tuhan, saya mau punya keyakinan akan keselamatan. Saudara taruh tangan kanan di dadamu seperti saya ini begini, dan ikuti doa saya. Teman-teman umat Tuhan, kita doakan untuk mereka bersama-sama. Kita katakan, saudara ikut doa saya, katakan, Tuhan Yesus, hari ini saya percaya Engkau sudah datang menjadi manusia, mati dan dibangkitkan hanya karena saya, hanya untuk saya, karena kepedulian-Mu kepada saya. Saya menerima Engkau masuk dalam hidup saya sebagai Tuhan saya, juru selamat saya. Hari ini terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa saya. Doa yang sederhana ini telah memindahkan engkau dari kegelapan datang kepada saya. Pergumulan-pergumulan saudara-saudara dari bulan Januari sampai dengan bulan November. Hari ini 25 Desember. Saya berdoa, jangan pernah berkata dan memutuskan bahwa semua sudah terlambat. Bagi iman selalu up to date. Haleluya. Iman tidak pernah ketinggalan zaman. Haleluya. Karena itu saya berdoa bagi engkau pagi hari ini. Dalam pergumulan apapun engkau naikkan kepada Tuhan sekarang. 1, 2, 3 naikkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu? Saya deklarasikan bersama dengan engkau. Tuhan menjawab engkau dari surga dalam nama Yesus. Amen. Sisa 1 minggu ke depan, mari kita mempercayai
Jangankan 1 minggu, dalam beberapa detik Tuhan bisa bekerja. Yesus Kristus tetap sama dulu, hari dan selama-lamanya. Kalau engkau percaya hari ini, Dia akan buat mujizat bagi saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pemuda-pemudi, orang tua, kakek nenek, siapapun kami, aku berdoa, berikan kepada kami pengharapan untuk mempercayai bahwa Yesus, engkau sangat mengasihi kami. Amin. Terima kasih Bapa buat kekuatan pemulihan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi kasih pujian bagi Dia yang sudah datang dan mengasihi kita. Salam 2 Tewan katakan begini. Bethlehem adalah Dia cinta engkau. Sebelum saudara duduk dan kita akan berikan persembahan.